saya dari dinas, karena dinas pertanian pangan adalah KKTK, KKTK adalah KKD, KKD yang kita sudah yang di kecamatan. Ya, olehnya itu mungkin perlu saya sampaikan menindaklanjuti kegiatan KKTK yang dilaksanakan di Tunas Makati pada tanggal 19 September 2025 itu dihadiri mungkin kalau tidak salah kami cuma 4 lembaga yang pada saat itu, mungkin yang lainnya tidak berkesempatan, tetapi dalam hal ini juga mungkin lewat itu kami menginformasikan apa sebenarnya kegiatan daripada KKTK kemarin yang kami hadiri. Termasuk Madani, alhamdulillah kemarin perdananya ada di KKTK, itu juga kami juga sudah kenalkan, bahkan juga mungkin sudah dimasukkan DWA grupnya KKTK, apapun yang disampaikan kita sudah kami informasikan melalui grup. Dan juga apa sebenarnya yang disampaikan oleh KKTK. Kebetulan KKTK itu selama ini kan kalau kita membuat laporan penerimaan murid baru itu mereka kan kita sudah ada formatnya. Tetapi di tahun 2005-2026 itu kita sudah membuat laporan. Sebelumnya karena di sana yang itu maupun di sana kami lain, saya juga langsung men-share formatnya. Bahkan juga sudah ada contohnya oleh pemateri pada saat itu. Kebetulan yang bawa materi adalah Kepala TK Insan Lebo-Lebo, dia sudah memberikan contoh laporan itu. Memang kenapa sudah diberikan contoh? Karena pada saat itu kan nanti kita bingung, karena ini adalah baru ada programnya di tahun 2026. Mudah-mudahan setelah kami share itu formatnya, apakah teman-teman lembaga atau kepala sekolah sudah dikirim, sudah berbuat atau sudah terkirim itu? Ya, sudah dikirim di WA resminya. Apakah semuanya sudah terkirim? Karena mereka tetap membimbing kami, karena kami sebagai penanggung jawab itu kami akan ditanya, apakah di wilayah pertanggungjawaban itu mungkin sudah terkirim. Luas saja sudah ya laporan. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah terkirim. Kalau memang sudah terkirim, alhamdulillah itulah hasil daripada KKTK yang dilaksanakan pada tanggal 19
kegiatan di Kota Kendari ini lagi kunjungan ibu wali kota sampai mereka belum kita fokus ke sini. Ya, ada ya STQ juga akhirnya saya sendiri sebenarnya karena kami itu setelah kita diperintahkan oleh KKT itu kan tidak membaca dengan sampai dalam berita itu tidak mensupport kegiatan ini. Tapi di dalam hati kami kalau kita menghadirkan ribuan orang, kalau di pinggir itu anak-anak berada tidak ada masalah. Tetapi ketika dia berada di itu bagaimana Tuhan gerak anak-anak itu. Sedangkan anak-anak itu sudah bergerak, mereka melewati jalan, itu juga sudah setengah mati buru-buru untuk mengawasi daripada anak-anak ini. Tapi semoga KKTK tidak pernah buka dengan program itu. Jadi kami sendiri berpikir itu sampai sekarang ini, bagaimana dikumpulkan itu satu tempat dengan ribuan, dengan memakai mereka propertinya mereka. Kalau ini kan baru ada dari pakai. Nah, sedangkan baru ada tapi tidak jalan terus itu kan mungkin punya anak ini baru kait-kait jatuh itu mungkin salah satu. Tapi semoga tapi itu juga tetap kita sia-sia saja karena ini program dan sampai juga tidak didapat diadakan. Karena itu juga hari ini datangannya pun kita belum tahu dan pakaiannya itu tentu akan pakai baju adat Nusantara. Baju Nusantara seperti halnya kemarin kita gerak jalan dan tempatnya yaitu pelataran MTQ. Dan MTQ sekarang juga itu akan dipakai, akan disterilkan untuk melaksanakan. Bahkan itu kemarin sudah ditentukan kontribusinya ya dalam satu lembaga itu. Mungkin hanya informasi saja melanjutkan tidak apa-apa dan semoga juga tidak jadi dan semoga juga mudah-mudahan kita mungkin ada kegiatan lebih bagus untuk tidak ada tantangan di sini. Bahkan kontribusinya itu pada saat itu sudah ditentukan 300 ya, 300 per lembaga. 300 per lembaga. Tetapi khususnya belum sampai sekarang karena kami juga belum ada pertemuan khusus untuk melakukan kegiatan daripada KKTK kemarin. Itu untuk penyampaian dari KKTK. Setelah itu lagi ada lagi kegiatan IGTKI. Karena memang sudah bulan juga IGTKI. IGTKI itu dia akan melaksanakan kegiatan dipusatkan di Makassar. Nah, Kokemnas namanya. Sebelumnya itu ada di Jakarta. Ya jauh kan? Tapi di sini juga diberikan kesempatan, tetapi juga di sini sebenarnya perwakilan setiap kecamatan itu ada satu utusannya. Siapa tahu juga mungkin dari Kota Kendari siapa yang mau berangkat di Makassar, yaitu kontribusinya itu dia 2 juta. Nah, 2 juta itu dia juga tapi dia sudah 3 hari, pokoknya 2 malam 3 hari untuk makan di dalam. Dia sediakan juga. Nah, itu di Makassar. Silakan kalau teman-teman dulu berkesempatan karena memang istilahnya kegiatan-kegiatannya memang tidak ada yang mendanai kita dari kita untuk kita. Itu juga salah satu juga pengembangan diri. Karena kalau kita mengikuti kegiatan organisasi begitu, itu adalah salah satu pengalaman kita karena memang itu kita dulu ini ketemu semua se-Indonesia. Bahkan di situ ada materi dibawakan, bukan hanya serta-merta kita ada pertemuan di tempat itu, tapi dari saat itu membawakan materi yang sesuai yang kita butuhkan sekarang, apalagi sekarang masih panas-panasnya
kegiatan untuk IJTK-nya kita dinambung, itu kan penyelesaiannya di situ. Setelah itu tidak ada lagi pungutan iuran. Pada berangkat saya di Jakarta, saya menagih sehari karena mereka akan kontribusi diminta dari perlembagaan itu yang kita usahakan. Makanya pada saat itu yang melunasi sampai 2023 itu hanya 3 TK. TK Islam Kumarai Kendari, TK Nurufala dan Ulele Sakura. Jadi Ulele Sakura TK Islam itu dia membayar hanya 2 tahun. Sedangkan ini dia hitung dari 20 kali ingat itu. Jadi mohon teman-teman tolong ini diperhatikan iuran kita karena begini informasinya. Ketika kita sudah jadi itu bahwa kita sudah otomatis kita menjadi anggota IJTKI. Tetapi di sini juga mungkin yang masih sebenarnya Kak Kono juga itu sudah termasuk juga anggota IJTKI. Tapi mungkin saya serahkan saja itu kepala sekolahnya bagaimana untuk membayar ini juga kita lihat guru-guru kampung ini. Tapi kalau guru-guru ini sudah juga P3K, PNS, mungkin juga sudah ada. Ini kalau dibayar iuran, ya kami menunggu karena mereka akan dilunasi juga ini iuran ini di pusat. Jadi sebenarnya silakan saja di sini sudah ada lembar ujiannya. Tanyakan saya di tahun berapa saya membayar. Karena yang lunas itu hanya 3 lembaga. Bukan lunas, tapi 3 lembaga ini hanya mereka membayar 2 tahun, 2024 dan 2025. Sedangkan yang lainnya startnya dari 20. Jadi itu saja ibu kepala sekolah dan juga kami mohon tetap di sponsor ini ke iuran ini saya tidak usah sebutkan, yang penting per bulan itu kita sudah tahu berapa sebenarnya untuk kita bayar. Itu mungkin penyampaian dari saya. Mungkin ada mungkin kita seri-seri mumpun juga di awal perdana pertemuan kita juga mungkin penyampaian hanya dari kami karena kita di dalam melaksanakan kegiatan ini mungkin yang harus perlu kita kembangkan karena pertemuan ini jangan kita hanya bertemu saja begitu, tapi minimal kita ada kualitas untuk pertemuan-pertemuan kita ini. Karena sambil menunggu kita punya pemateri ibu pengawas kita juga di sini mungkin kita perlu bicara-bicara. Ini mungkin masalah iuran atau juga mungkin saya mau berangkat bagaimana atau juga mungkin ada penyampaian dari sini mungkin bisa disampaikan ke KKTK maupun IJTK karena kami adalah penyambung informasi. Mungkin demikian sementara, mungkin juga pada mungkin akan disampaikan oleh Ketua Kak Gugus. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak lebar di sini karena semua sudah disampaikan oleh Ketua PKG. Saya hanya memberi saran barangkali kepada kita semua bahwa masalah iuran itu kalau bisa ada bendahara yang menagih khusus setiap bulan supaya jangan terlalu berat. Ya, gimana itu? Siap ditagih per bulan. Ya, supaya karena ini kalau berakhir 2020, sekarang 2025 sudah berapa tahun? 5 tahun berat nggak? Iya berat. Iya. Kalau bisa per bulan itu ada yang menagih itu iuran, ya, supaya iuran kita juga berjalan dengan lancar. Kemudian setiap gugus itu sebenarnya harus ada uang kas, tapi kita ini kosong, tidak ada. Jadi setiap ada pertemuan kita mengumpul lagi dari anggota, setiap pertemuan mengumpul lagi dari anggota, karena tidak ada persiapan, ya. Kalau masanya dulu saya ada, karena tiap bulan banyak menagih saya dulu waktu itu. Jadi kalau bisa mungkin dipersiapkan. Mohon maaf, Udana, bendaharanya itu siapa kan? Ibu Hargana ya? Bukan, kemariannya di Gugus ini Ibu Raja Adi. Saya Agus supaya ya, kita kenalkan. Ya, kedua dengan berharap ada satu sekolah. Jadi mungkin bendaharanya Ibu Agus karena bendaharanya gugus. Kita dari Barat adalah
Agus. Ya, kalau bisa Ibu Agus persiapan tiap bulan menagih. Berapakah iurannya? Saya lupa. Ya. Hah? Ya, 5.000 kali 5 tahun. Berapa itu? Oh iya. Nah. Ya. Oh begitu. Ya. Tapi sebenarnya begini mungkin ya, karena juga ini kan sebagainya di kecamatan mungkin juga karena teman-teman saya titip-titip juga nggak usah diinflukan sampai 5.000, karena juga itu sebenarnya ini juga kan ada titik di kecamatan. Tapi cuma menyangkut karena sudah banyak sekali mohon maaf Ibu pengawas kami sudah jalan. Iya, iya. Saya lagi sebentar dulu. Baik, alhamdulillah Ibu pengawas kita sudah bertemu bersama kita. Dan selamat datang Bu pengawas. Saya ucapkan alhamdulillah sudah bergabung di Kecamatan Kedai Barat. Mudah-mudahan berada di Kecamatan Kedai Barat nyaman bahagia. Baik, saya lanjut. Masalah iuran tadi tahun 2022 itu adalah 4.000, nanti di 2023 5.000. Karena ini teman-teman belum membayar iuran dari 2020 sampai 2025 nanti mungkin akan berat. Dan juga ini kan akan juga dititip di kecamatan. Sebaiknya mungkin sesuai komitmen kita, tidak apa-apa mungkin nanti kita ambil saja di 3.000. Di 3.000 nggak usah di 4.000 dengan 5.000 saja. Kita ambil 3.000.
Sudah ya? Baik. Oh iya. Siapa yang bayar, siapa yang belum bayar? Kita dari 12 lembaga di Kecamatan Kendari Barat yang melunasi dari 20 hingga 23 hanya 3 lembaga, yaitu Islam Kumaraya, Mulia Sadula, dan Nurul Falah. Nah, selebihnya itu belum masuk. Ya. Belum. Ini di 2000. Hanya dia pada saat itu sebenarnya kita juga masih bergabung dengan Katolik, tapi Katolik sudah pindah, termasuk juga Katolik itu belum bayar dia kewajibannya masih berada di Kecamatan Kendari Barat. Makanya mereka itu tanya ke kami apakah mereka sudah membayar dari berapa. Kami juga diperhatikan kepada teman kakak ketua PKG di Kecamatan Mandona bahwa Katolik itu sampai kami membayar juga. Karena dia sama posisinya dengan teman-teman tadi dari 2020. Mungkin demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Yesus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana. Berhubung pengawas kita sudah sampai, alhamdulillah. Kita tunggu materinya lagi. Baik, selanjutnya penyampaian materi oleh pengawas Pembina Kendari Barat, yaitu akan memberikan pengarahan sekaligus pembinaan kepada kita semua, Ibu Mutia SPD IPA. Baik, saya persilakan 1 menit dulu materinya disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini berapa SD? Saya masalahnya selama saya ada TK ya, berapa TK ini? Ini kelas guru atau guru? Saya kenalkan memang baik. Jangan sekali kita perkenalan dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas dan yang kami hormati kepala sekolah dan guru Kecamatan Kendari Barat. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama dalam liputan ini dalam rangka kegiatan kita, rutinitas kita yaitu KKG, kegiatan gugus Kendari Barat. Perlu juga mungkin saya sampaikan untuk pengawas keberadaan di TK Kecamatan Kendari ini. Di sini kan ada 12 lembaga, tetapi yang aktif itu hanya 10 lembaga. Yang mana satu lembaga ini TK Katolik itu dia sudah pindah di Kecamatan Mandonga, sebelumnya itu ada di bersama-sama di Kecamatan Kendari Barat. Dia pindah pada tahun 2025-2026 ini sudah berada di Kecamatan Mandonga. Jadi kita di sini 10 lembaga yang aktif tahun. Dan juga di sini alhamdulillah Ibu Pengawas di Kecamatan Kendari Barat ini ada 3 pengawas. Dalam ini alhamdulillah saya baru ketemu Ibu karena saya juga sebagai ketua PKD Kecamatan Kendari Barat. Tadi kemarin saya titip pesan sama binaan Ibu di Madani sama di Satria Akbar, mohon diberikan nomor kontak Ibu supaya ada kegiatan, karena kami juga di sini kami sepakatkan komitmen sekalipun tidak 3 pengawas ini ada masing-masing binaannya ini, tetapi kami tidak ada kegiatan ini
Gitu. Nah, saya selaku laporan dari Kecamatan Tegalan Barat ada 10 lembaga yang masuk. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang terhormat Ibu Ketua KKD Desa Kecamatan Tegalan Barat, kemudian kepala sekolah dan teman-teman guru yang alhamdulillah ini dapat berhasil. Jadi pertama-tama marilah kita senantiasa menjalankan prinsip ikhtiar dan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan akademi untuk tugas kecamatan. Dan salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyatakan kita dari alam dunia ke alam dunia seperti ini. Jadi ibu-ibu, teman-teman guru yang sangat berbahagia, dari pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu kepala sekolah ya, karena sebelumnya itu saya alhamdulillah kurang lebih untuk menjadi pengawas TK ya, kurang lebih sudah 1 tahun lebih ini, tapi baru kali ini saya ikutkan kegiatan ini. Makanya saya selalu kemarin bertanya apa sih kegiatannya di kegiatan kami itu. Kemudian kemarin juga waktu saya sampaikan itu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada kepala sekolah TK Madani bahwa hari Jumat itu saya tidak bisa, karena dari hari Senin sampai Jumat depan kita itu masih sementara KSP 2025. Jadi kita turun di sekolah-sekolah. Jadi saya sampaikan, saya bilang mohon maaf karena kalau siang sampai saya terlambat, saya tidak mau kasih menunggu teman-teman semua. Jadi saya sampaikan kalau misalkan saya terlambat, saya bilang mohon dimaklumi, karena saat itu waktu saya ditelepon sebenarnya sementara penilaian di SD yang di Permai. Iya, jadi saya sampaikan mohon maaf, saya bilang saya pulang ini, saya sudah dulu sholat di rumah, kemudian saya pergi. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya karena sudah menunggu terlalu. Kemudian sebelum saya lanjut ke materi, mungkin saya perkenalkan dulu supaya saya mungkin kita tetap berbicara atau di mana saya menyapa, karena mungkin tadinya kita tidak kenal ya, alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Iya, dipertemukan di kesempatan ini ya, mungkin bisa kita bersama ini. Dari saya lebih sekian. Tadinya saya mengajar di SMP 17 Kendari. Kemudian saya diangkat jadi pengawas baru Oktober 2020. Jadi pengawas sini itu sebenarnya pengawas SMP masa pelajaran. Hanya sekarang ini pengawas itu bukan lagi pengawas mater, tapi pengawas satuan pendidikan namanya. Jadi kita mulai dari TK, SD, dan SMP. Jadi kebetulan kemarin itu karena pengawas SMP banyak, sementara pengawas TK-nya sedikit, dari pengawas SMP lah yang beralih ke TK dengan SD. Kemudian alamat tempat tinggal
tujuannya. Tapi kalau kita tidak mau tujuan, tidak bertanya. Kembali tahu apakah pernah bertanya kemudian bapaknya kita mulai ya, kita mulai dari materi yaitu pembelajaran mendalam mengenai pendidikan bermutu. Jadi ini latar belakang gerakan ini terserah ini mereka kurikulum. Kurikulumnya masih pakai dulu kurikulum 13 atau kurikulum boleh menggunakan kurikulum 13 boleh menggunakan kurikulum. Iya, ini merupakan sebuah peningkatan. Ya. Kenapa pemerintah melakukan peningkatan ini? Karena ini pertama itu perubahan masa perbangsa itu kita tidak tahu dari waktu ke waktu. Ya, selalu melakukan. Kalau temannya kita dulu yang kita kenal mungkin sangat tahu kalau itu semua ya kalau kami dulu masih komputer yang besar pasti itu yang kita kenal. Belum ada HP, tetapi alhamdulillah ada perkembangan sama. Ya. Jadi semakin hari semakin kita dituntut untuk mempelajari digital. Jadi kemudian yang kedua permasalahan pendidikan, literasi itu masih sangat rendah. Ini disebabkan karena anak-anak kita masih untuk membaca itu masih kurang. Ini sebenarnya bukan dari anak-anaknya, tapi karena kebiasaan kita di sekolah. Terus terang saja, karena saya juga mau dari dulu itu, saya perlu tahu apakah itu yang saya lakukan itu sudah mendalam atau tidak. Iya. Jadi kita harus bertanya-tanya dan apakah ini yang saya lakukan itu sudah mendalam atau bagaimana. Yang kemudian itu tentang visi Indonesia 2045. Isinya Prabowo itu menciptakan generasi yang sehat, maka diciptakan generasi yang sehat. Karena generasi yang sehat, generasi yang cerdas. Ini hasil PISA ya. Hasil PISA untuk yang membaca yang hijau itu ya, kuliah tersebut itu tidak soal. Masih yang muda-muda, masih mengerti-ngerti, sebutkan, jelaskan. Jadi kalau misalkan ketika yang lebih tinggi lagi, anak-anak kita sudah level 2 itu masih 18,3%, masih rendah. Ya. Kemudian itu menyelesaikan soal-soal ini ya, level pendidikan itu masih kurang dari 99%. Berarti sekitar 1% yang bisa menjawab soal ini. Kemudian apalagi soal yang lebih sulit lagi, kurang dari 1%. Kemudian ini, mengapa perlu pembelajaran ini? Yang pertama ya, keterlibatan. Apakah teman-teman ini semua sudah melibatkan anak-anak kita pada saat pembelajaran? Atau misalkan kita sibuk sendiri, anak-anak kita sibuk sendiri? Iya. Jadi ini ada pembelajaran mendalam karena kita sadari selama ini karena waktunya kita hanya dalam kelas itu paling banyak itu bukan dia normal ya, tapi dalam pembelajaran. Kalau di TK itu 30 menit, di SD itu 25 menit, di SMP itu 40 menit, di SMA 45 menit. Jadi tidak sampai 60 menit untuk pembelajaran. Jadi singkat sekali waktu kita. Jadi mungkin karena yang dulu itu kita jadi
ke sekolah apa? Kan dia sudah berapa bulan yang datang, mau datang ke sekolah kan, datang ke datang. Jadi ini harus berkesadaran dulu bahwa dengan belajar itu penting. Jadi kalau misalkan kita di dalam kelas, kalau misalkan suasananya masih belum kondusif, ya dulu kita mulai belajar. Ya, kita adakan dulu apakah mau ini ya, dengan kita perhatian siswa itu apakah dengan game, apakah dengan menyanyi, ya, dengan cara pokoknya ibu pasti sudah lakukan di dalamnya. Karena kalau suasananya anak-anak masih kacau kan, apapun yang kita sampaikan itu tidak akan pernah masuk di kamar mereka. Jadi kita harus usahakan kalian mereka itu sudah enjoy di dalam kelas, sudah istilahnya itu fokus nih, sudah dalam kelas, fokus semua di dalam belajar. Baru kita mulai. Jadi kita apalagi ini ya, TK biasanya kan mulai dengan permainan ya. Apakah itu dimulai dengan menyanyi, apakah itu dimulai dengan dengan game, atau dengan permainan atau bebas gambar. Jadi itu, ini berbeda. Kemudian yang kedua memuliakan. Di kurikulum Merdeka dulu ada istilah dua kita menghantar. Sampai ada teman saya itu yang kenal, masa kita tanya guru yang menghantar sama siswa padahal seperti itu. Ini memuliakan, ini maksudnya saling menghargai, saling menghormati. Ya, anak-anak kita itu walaupun kecil itu dia butuh perhatian, butuh penghargaan. Makanya sekecil apapun yang dia lakukan anak-anak kita di dalam kelas itu selalu kita beri, selalu kita berikan penguatan. Walaupun itu mungkin hanya hari ini mungkin dia tasnya disimpan sembarang, tetapi sepatunya bisa disimpan di tempat sepatu. Tapi itu kan kebiasaan tiap hari kita ulang tiap hari. Namanya itu anak-anak ya. Jadi hari ini mungkin dia ingat, besok tidak. Tapi kita selalu berikan penguatan. Aduh, hebat sekali kamu hari ini. Pujian-pujian itu ada sama mereka. Jadi itu kemuliaan. Bukan berarti bahwa kita menghambat sama mereka. Kemudian selanjutnya pengembangan budaya belajar. Jadi itu kita motivasi anak-anak kita supaya mereka gemar belajar, mereka mau membaca, mereka mau belajar. Kita motivasi mereka. Walaupun satu hari itu satu ini ya, satu misalkan kalau satu kegiatan atau misalkan satu kalimat yang dia baca atau misalkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan pada jadi peraturan itu kurang dewasa ya. Jadi kemudian pemanfaatan teknologi kita. Jadi karena sekarang ini zaman digital, jadi diupayakan kita mengajar harus menggunakan apakah itu materi kita itu kita sajikan dalam bentuk PowerPoint, apakah videonya kita mau disebarkan di video untuk anak pembelajarannya supaya lebih perhatian anak lagi lebih terpusat. Karena kalau misalkan dia video itu memang orang dewasa pun kan pasti perhatikan, apalagi anak-anak itu. Jadi kalau misalkan tidak ada alat yang diusahakan atau melalui gambar-gambar yang berupa ayat di kertas itu, jadi seperti ini kita semua sudah lakukan itu, sudah lakukan semua. Saya kira percaya di bawah guru kita, guru yang inovatif ya, guru kreatif. Dan terakhir itu adalah interdisiplin ilmu. Jadi itu menghubungkan antara ilmu satu dengan misalkan matematika dan IPA dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah sekarang kita masuk di pembelajaran mendalam. Definisi dari pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memudahkan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses berkesabaran. Jadi kita ciptakan di dalam kelas itu bahwa anak-anak itu sadar akan belajar. Iya.
bisa dia manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kontekstualkan di dalam sehari-hari, atau misalkan hanya pada saat di dalam kelas saja. Begitu. Kalau misalkan bermakna berarti mungkin bisa diaplikasikan di dalam kehidupan. Misalkan tadi ya, kita sampaikan mereka simpan buku, simpan tas di tempatnya. Ya. Mungkin hari-hari pertama belum bisa ya, tapi kalau sering diingatkan ya, sudah bisa simpan di tempatnya. Jadi itu juga bisa. Kemudian menggembirakan. Jadi menggembirakan ini apakah termasuk ini misalkan menyanyi tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran atau bagaimana yang menggembirakan di sini? Ya? Karena kalau menggembirakan itu berarti materi yang kita ajarkan itu mungkin anak-anak dia merasa tertantang dengan materi itu sampai mereka berusaha untuk mencoba dan mencoba lagi. Ya, kalau misalkan ini saya gambarkan dalam sistem matematika ya, karena anak-anak itu biasanya kalau misalnya saya kasih soal, kemudian dia dapat jawabannya, minta lagi, tambah lagi, ya tambah senang gitu, merasa tertantang. Ya, biasanya kalau misalnya dia dapat jawabannya langsung atau misalkan kode apa, ada kalimat-kalimat seperti itu ya, bersemangat dari itu yang kita katakan di sini di berapa. Jadi tidak masuk ke studi ya, ini yang berhubungan dengan kita. Kemudian ini melalui olah pikir, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu, secara menyeluruh. Iya, jadi secara lengkap ini satu-satu. Oke, lanjut. Kemudian ini mendalam memuliakan. Dalam penerapan PS itu semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati, memuliakan. Kemudian berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Yang terakhir itu mewujudkan 8 dimensi profil diri. Jadi lagi P5 ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila, tetapi sekarang sudah 8 dimensi profil diri. Ya. Ya, tadinya yang tapi sekarang ada tambahannya ya. Tambahannya 2, apa itu tambahannya? Ya, kesehatan dan komunikasi. Kolaborasi kan dulu ada ya, kolaborasi itu gotong royong. Kewargaan ada, dulu jadi negara, jadi tingkat anggota. Jadi kita ini bukan hanya sebagai warga Indonesia, tapi juga warga anggota. Oke, lanjut. Nah sekarang ini pembelajaran mendalam ini saya jelaskan tadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi yang apa? Ya, jadi kita ciptakan di dalam kelas itu suasana senang, suasana nyaman anak-anak di dalam kelas. Ya, karena kalau misalkan tidak nyaman kan besoknya jadi apa lagi di sekolah. Jadi kita usahakan itu bagaimana caranya supaya itu anak-anak kita merasa nyaman di dalam sekolah, merasa terlindungi di dalam sekolah. Jadi, oke. Sekarang yang ini olah pikir, pembelajaran mendalam itu yang olah pikir, yaitu merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasah akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Jadi ini olah pikir. Nanti kita harus berpikir ya. Kalau misalkan ada informasi yang diberikan, berarti harus diberikan dulu apa yang harus dilakukan. Kemudian olah hati. Olah hati itu adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan hati, membentuk interpretasi serta menanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai moral dan spiritual. Jadi kita istilahnya sekarang kan kalau misalkan kita tidak merasa dengan
Kalau sekarang itu adalah tadi wilayah Pak Kowas menyampaikan kepada pengawas bahwa di sekolah negeri itu kita ingatan kembali itu dengan kebiasaan anak-anak Indonesia. Mulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, olahraga, kemudian makan sehat, kemudian bermasyarakat, bermasyarakat dan jadi diingatkan lagi. Kalau misalkan ini ya, kalau saya di sini di sekolah di Tengah ini, kan satu siswa itu jurnal itu tuh berapa? Ya, kalau misalkan difotokopikan setiap bulan sekolah gua katanya ada berapa? Jadi kita inisiasi saja, boleh kita menggunakan Google Form. Nanti kan rata-rata orang tua menggunakan HP ya di rumah. Jadi jawab saja lewat HP. Tapi sampaikan orang tuanya harus jujur. Kalau anaknya bangun jam 5, ditulis jam 5. Jangan anaknya bangun jam 6, ditulis di situ jam 5. Berarti kan tidak ada perbaikan nanti. Kan setiap 1 bulan kita evaluasi. Bagaimana anaknya itu ada perubahan tidak? Karena biasanya anak-anak kalau rumah ya sampaikan kalau sampaikan dia tak perlu. Tapi kalau gurunya di sekolah yang menyampaikan, insya Allah pasti ada perubahan. Ya. Apalagi itu anak TK yang dulunya saya takut akal sekali yang dulu. Oke, ini di dalam lingkaran ini intinya pembelajaran negara. Ini cara kerja kenapa pembelajaran negara. Ini ada bentuk lingkaran ya. Jadi yang pertama yang lingkaran yang di luar itu. Lingkaran yang di luar itu adalah rangka pembelajaran. Jadi mulai dari praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran. Ini praktek pedagogis ini berarti metodenya guru. Metode apa yang dilakukan pada saat itu? Apakah metode diskusi, metode inquiry, atau PPL, atau metode ini di praktek pedagogis. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu seperti itu lingkungan kelas ya, harus diciptakan suasana nyaman. Disesuaikan dengan kita tumbuh seperti TK ya. Kalau misalkan ruangannya kosong gelap, mana ada siswa yang mau masuk di situ pasti kan takut ya. Iya. Kemudian penyebutan sekarang siswa peserta didik bukan lagi kalau di pembelajaran dalam ini sebutan siswa itu kembali lagi murid. Bukan yang peserta didik kembali lagi murid. Seperti yang lalu, tidak kembali bahkan tidak bisa dinamanya. Jadi itu. Kemudian kemitraan pembelajaran kemitraan pembelajaran. Ini kemitraan ini maksudnya hubungannya apakah kalau di dalam kelas berarti hubungannya siswa dengan siswa dan temannya, hubungannya siswa dengan temannya. Ada juga di luar kelas. Apakah kita guru yang kepala sekolah, ataukah dengan warga sekolah, ataukah misalkan kita dengan siswa di kelas lain. Itu kemitraan. Ataukah misalkan mau seperti ini ya, seperti puskesmas kan? Ya itu kemitraan. Misalkan kita mau antar anak-anaknya kita di pemadam sana, masuk kemitraan. Kemudian pemanfaatan digital itu yang saya sampaikan tadi bahwa guru sekarang diminimalkan, diusahakan harus usahakan video-videonya itu atau materi-materi pembelajaran itu disajikan di melalui digital. Kalau misalnya tidak ada alatnya, seperti tadi melalui suara APK atau ini melalui kertas. Saya yakin dan percaya ini kemudian yang lingkaran di tengah, yang lingkaran di tengah-tengah itu pembelajaran di mendalam itu dilakukan di divisi profil lulusan. Yang ini yang dikatakan tadi di bab 8 divisi profil lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian penerapan kritis, kemudian kewargaan, kreativitas, kemudian kolaborasi itu berarti yang gotong royong ya. Kemudian komunikasi, kemudian kemandirian dan terakhir
lulus di sekolahnya kita, baru kita lihat, oh ini anak-anak dia sudah bisa komunikasi. Ya apalagi sekarang ini sekarang saya di sekolah-sekolah satuan atau di sekolah yang lain saya katakan yang masuk SD itu anak-anak yang tidak tahu belum bisa bicara, belum bisa komunikasi. Ya, banyak sekali katanya pengalaman kampung. Iya, lalu bahasanya bahasa-bahasa tidak ditahu juga apakah bahasa Malaysia atau apa, tapi itu bahasa-bahasa mungkin karena itu anak kalau dia lihat saya datang di kantor, kalau dia cek dengan HP selalu berteriak upin, upin atau masa itu HP dia lihat berarti dia itu. Iya, tetapi dengan alhamdulillah dengan bimbingan ibu dan guru-gurunya di Indonesia, anak yang itu yang pernah saya SD itu alhamdulillah sudah bisa sekali. Kalau misalkan kita sekali begini berapa ini satu, tapi kita tidak mau koreksi 1, 2, 3, 4, 5. Iya, kalau dulu bisa namanya tidak ada support sama sekali, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Berarti kita otomatis berhasil ya. Jadi sama juga dengan si profil tadi yang kita karena ini kebiasaan jadi tidak cepat hasilnya kita dapatkan, tapi lama prosesnya. Apakah misalkan ini secara 3 tahun atau misalkan 1 tahun. Kemudian selanjutnya yang berwarna lingkaran biru ya, lingkaran biru yang di tengah itu merupakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Jadi itu. Dan yang selanjutnya yang ada tanda panah daripada yang lainnya di situ itu adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi dan berefleksi. Jadi kita mulai dari kita misalkan kalau misalkan ada materi yang kita ajarkan kan kita mulai dulu dari pemahaman mereka ya. Kita mulai dulu dari hal-hal yang apakah itu pengertiannya, apakah itu mengidentifikasi, apakah menyebutkan. Ya. Setelah dia pelajari konsep, setelah dia tahu konsep baru bisa masuk mengaplikasi. Berarti menerapkan di dalam kehidupan nyata. Itu baru mengaplikasi. Dan atau kalau di TK bagaimana ya coba kita mengaplikasi? Apa kira-kira itu yang contoh nyata, misalkan setelah diberikan pelajaran, coba aplikasikan, kemudian refleksi. Refleksi itu berarti ya sudah, misalkan ya sudah ini bisa dihubungkan dengan pengalaman lain. Kira-kira apa itu dulu? Supaya pemateri juga semangat menjelaskan. Mungkin kita hanya bukan hanya kita mendengarkan bagaimana di sini pertemuan kita ini mungkin sharing. Ketika mungkin pemateri ini ada menggembirakan, apa sih itu menggembirakan? Apakah itu menggembirakan hanya tepuk-tepuk tangan atau juga bernyanyi-nyanyi? Mungkin juga pemateri dia bisa jelaskan. Bagaimana video mengenal? Apakah kegiatan pembelajaran ini kita sudah lakukan atau bagaimana? Dan apa sebenarnya capaian yang harus kita kembangkan? Dan juga kita juga tadi sudah dengarkan bahwa ada 8 profil lulusan. Itu mungkin sebagai pertanyaan. Dan juga yang tadi katanya mungkin kita nyanyi dulu tujuh kebiasaan. Karena basic daripada guru-guru TK itu untuk menangkan ini juga menghidupkan dalam pertemuan itu dia selalu memang dengan bernyanyi. Nyanyi dulu 7 kebiasaan. Sesuai tadi sudah di WA. Apakah ini 7 kebiasaan sudah terprogram atau sudah dilakukan di sekolah-sekolah atau bagaimana? Saya kira juga di sini kalau 7 kebiasaan alhamdulillah Ibu Pengawas sebagai informasi karena kami juga persis juga di misalnya keterangan juga dibahas salah satu kebiasaan ketika anak-anak berbaris itu salah satu juga itu dinyanyikan. Bahkan juga pada jam 10 itu menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam kegiatan keseharian sudah dilakukan. Dan juga dari Ibu Pengawas apakah ini apakah ini juga kurikulum baru? Tidak kan? Nah, apakah kita mau pakai K13, kurikulum merdeka? Kan ini karena ini kegiatan mendalam ini bukan kurikulum, tetapi dia bagaimana untuk memperdalam kegiatan pembelajaran kita. Boleh kita K13 kurikulum dan juga boleh memakai kurikulum merdeka. Mungkin itu kita nyanyi dulu.